welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal ngebahas seputar gigi bungsu yang sebelum-sebelumnya tuh aku sempet singgung ya sedikit permasalahan kondisi gigi bungsu aku terutama. Nah makanya kali ini aku bakal ngebahas lebih details mengenai gigi bungsu itu apa dan kondisinya seperti apa, permasalahannya. Pokoknya buat teman-teman jangan skip video ini, semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian. Oke, jadi aku bakal jelasin tentang gigi bungsu itu apa. Nah buat teman-teman yang nggak tahu gigi bungsu, kalian juga sambil bisa baca di sini. Jadi dikutip dari websitenya Alo Dokter, gigi bungsu itu adalah gigi geraham yang tumbuhnya itu paling belakang atau paling terakhir banget dari gigi kalian. Nah biasanya gigi bungsu ini tumbuh sekitar ketika kalian tuh usia 17-25 tahun. Tapi sayangnya nggak semua gigi bungsu yang tumbuh itu bisa tumbuh dengan baik atau bisa tumbuh dengan sempurna. Kenapa? Karena rata-rata gigi bungsu karena dia tuh tumbuhnya di paling terakhir, nah dia tuh suka memiliki masalah di mana gigi kalian tuh udah nggak punya space untuk si giginya tumbuh sehingga giginya mengalami impaksi. Impaksi itu apa sih? Impaksi adalah keadaan di mana gigi kalian tuh nggak bisa tumbuh secara sempurna, atau kalau misalkan kalian tahu nih gigi kalian tuh kayak masih tertutup gitu loh oleh gusi, padahal dia tuh sebenarnya udah mau muncul gitu. Jadi si mahkotanya itu nggak bisa tumbuh dengan baik ke atas dan dia itu biasanya tertutup dengan gusi, makanya disebut dengan impaksi atau tidak sempurna. Nah ketika gigi bungsu tumbuh, yang gigi bungsu kalian belakang tumbuh itu biasanya bisa mengalami beberapa kondisi. Nah kondisi pertama itu adalah kondisi terbaik, di mana ya kalian tuh nggak akan mengalami hal-hal yang menimbulkan resiko, kayak walaupun impaksi ada beberapa orang yang giginya tuh tetap biasa aja gitu, nggak ada permasalahan. Tapi pada umumnya ketika gigi impaksi itu banyak orang yang merasakan pertama sakit gigi, terus yang kedua bisa jadi bengkak juga, dan gigi kalian juga bisa bolong, dan yang lebih parah kalian tuh bisa juga mengalami pembusukan giginya. Makanya kenapa biasanya ketika gigi bungsu tumbuh, dokter itu biasanya menyarankan kalian untuk cabut giginya, karena sebenarnya gigi itu udah bisa dibilang nggak begitu berfungsi gitu, karena kan letaknya paling belakang. Nah ini juga terjadi yang dialami dengan aku sendiri, dimana gigi aku tuh mengalami masalah sehingga aku tuh harus melakukan sebenarnya operasi. Nah ini aku bakal jelasin sedikit kasus yang aku alami sendiri tentang gigi bungsu. Sekalian aku bakal kasih tahu ke kalian, ini adalah kondisi gigi bungsu aku yang seharusnya dicabut. Ini adalah hasil foto ronsen. Jadi ini tuh hasil foto ronsen panoramik aku. Kalau untuk ronsen panoramik dia tuh biasanya fokus untuk mengetahui dari struktur gigi kalian. Jadi kayak gigi kalian tuh seperti apa, akarnya seperti apa. Nah biasanya untuk orang pakai behel, sebelum kalian pakai behel itu kan suka disuruh untuk ronsen panoramik sama cepalometri ya. Cuma kalau di sini ketika kalian mau pergi ke dokter bedah untuk cabut si gigi bungsu, yang kalian butuhkan itu adalah si panoramik ini, karena dokter akan menganalisis gigi kalian itu mau dicabutnya gimana. Oke, jadi ini aku sebenarnya dipinjemin udah dari lama banget, dan kebetulan aku bisa bikin video ini buat ngejelasin ke kalian. Ini yang ada lambang R ini adalah gigi aku yang di sebelah kanan. Jadi ini wajah aku yang kanan, ini tuh yang kiri ya, paham kan? Nah kalian bisa lihat ini itu ada gigi aku, gigi bungsu yang tumbuh di paling belakang. Jadi gigi bungsu aku udah tumbuh. Sebenarnya tumbuhnya itu atas bawah sih, cuma yang lebih parahnya itu adalah yang bawah. Jadi yang sebelah kanan ini itu numbuhnya itu posisinya tidur, jadi nggak sempurna. Nah sebenarnya gigi bungsu aku ini masih tertutup oleh gusi yang bagian belakang ini. Jadi walaupun dia tidur, dia tuh sebenarnya masih masih tertutup oleh gusi aku gitu. Nah kalian bisa lihat ada sela-sela gitu kan. Nah sela-sela ini biasanya itu sering banget nyangkut sisa-sisa makanan hasil aku ngunyah atau hasil aku gigit makanan gitu. Sehingga aku takut banget sebenarnya gigi aku yang ini tuh bolong atau bermasalah. Tapi untungnya sampai sekarang gigi aku yang sebelah kanan ini itu walaupun tidur dia itu nggak punya masalah yang gimana-gimana gitu. Tapi lain kondisi sama gigi bungsu aku yang sebelah kiri. Nah kalian bisa lihat nih, yang sebelah kiri ini sebenarnya dia kan nggak terlalu tidur ya, tapi dia tuh numbuhnya kayak miring, kayak serong gitu. Jadi memang dia nabrak gigi yang ada di sebelahnya. Dan yang lebih parah itu gigi aku yang bungsu sebelah kiri, dia itu bolong sekarang. Jadi awalnya itu bolongnya tuh biasa aja gitu, cuma bolong kecil. Terus karena mungkin lama-lama juga aku nggak pernah, maksudnya aku juga nggak melakukan tindakan kayak operasi gigi, sehingga giginya tuh masih ada di rahang aku, di mulut aku. Dan walaupun aku sikat gigi secara bersih, tapi tetap aja kan yang namanya kuman itu pasti bakal menggerogoti gigi kalian semakin lama. Sehingga saat ini kondisi gigi aku yang sebelah kiri ini itu mengalami bolong. Jadi tengahnya itu dia kayak krok ke dalam, bolong ke dalam gitu.
Nah, makanya kadang-kadang aku tuh suka ngalamin dimana gigi aku yang sebelah kiri itu ngilu. Umumnya kalau misalkan kondisi gigi kalian yang tumbuhnya itu bagus, sempurna gitu ya si bungsunya, itu bakal numbuhnya tuh ke atas kayak gigi-gigi yang ada di depannya gini. Tapi kalau kondisi gigi aku tuh yang pertama dia tidur dan yang kedua dia itu nabrak gigi yang sebelahnya. Nah, yang menjadi permasalahan kedua adalah aku takut karena ini udah bolong, dia bakal kumannya itu bakal nyerang gigi aku yang geraham kedua, dimana pokoknya geraham sebelahnya gitu, dimana ini adalah gigi di tempat aku ngunci si bracketnya. Jadi si bracket ini, behel ini kan pasti dikunci sama gigi yang paling belakang kan, dan aku takut gigi itu tuh bolong karena ini tuh depannya yang paling belakang gigi bungsu aku tuh dia udah bolong dan aku ngeri ini kena gitu. Makanya kenapa dokter gigi aku yang di FDC, dokter Iren, nyaranin aku untuk pergi ke rumah sakit. Jadi aku kayak dirujuk itu ke rumah sakit, dimana aku tuh harus ketemu sama dokter emang spesialisnya gitu, dokter bedah mulutnya, karena dia letak yang paling belakang. Dia tuh biasanya emang pencabutannya itu agak susah gitu, apalagi kalau kondisinya tidur kayak aku tadi giginya, jadi kayak ke samping gitu kan, dan itu biasanya memerlukan memang extra effort dalam pencabutannya dibanding gigi biasa yang gampang dilihatnya. Ini juga aku sebenarnya udah pernah tanya sama beberapa temen aku yang udah pernah ngalamin kondisi seperti ini dan dia udah cabut giginya gitu, udah operasi. Nah, biasanya dokter itu bakal menyuntikkan dulu pastinya obat bius ke gigi kalian gitu, jadi biar kalian tuh kebal ketika dicabut ataupun dibelek itu tuh nggak kerasa sakitnya, walaupun ya setelah itu katanya bakal sakit. Nah, kemarin juga ada teman-teman di video aku sempat kayak komen, terima kasih udah mau sharing pengalamannya ya, katanya kalau misalkan emang cabut gigi bungsu itu biasanya bakal dibelah dulu gitu dan biasa bakal bengkak juga. Aku tadi udah sempat baca-baca sih, biasanya bengkaknya itu sekitar 1-2 minggu dan itu tergantung lagi sama sama penyembuhan dari gigi kalian, apakah bisa cepat ataupun biasanya lama. Kalau misalkan cepat ya alhamdulillah, syukur gitu kan, tapi kalau misalkan lama ya kalian sabar aja, tapi mungkin itu bakal menjadi pengalaman yang nggak pernah kalian lupakan gitu. Terus gigi aku tuh sebenarnya yang bungsu yang atas juga dia tumbuh, tapi alhamdulillahnya yang atas tuh nggak pernah ada masalah gitu. Kalau yang bawah kan kayak sempat bengkak sampai aku bernanah gitu kan saking infeksinya. Kalau yang atas tuh enggak. Cuma kalau misalkan gigi aku yang dua bawah dicabut, otomatis yang atas juga sebenarnya harus dicabut. Kenapa? Karena ketika dia nantinya mengunyah makanan atau gigit, dia tuh nggak ada teman gigitnya gitu loh. Jadi harusnya kan kayak misalkan ini gigi bungsu bawah aku dan ini gigi bungsu atas aku. Kalau misalkan yang bawah udah dicabut, otomatis dia nggak ada tipaan gitu kan buat si gigi yang atas tuh ibaratnya ngunyah kayak gini gitu loh, dan otomatis kenanya gusi aku. Dan takutnya kalau misalkan seperti itu bisa menimbulkan gusinya tuh entah itu robek atau gimana, aku nggak ngerti sih, tapi kata dokternya ya kalau misalkan gigi yang bawah udah dicabut, yang atas tuh juga seharusnya dicabut kayak gitu. Biasanya ada beberapa kendala buat beberapa orang yang kenapa giginya tuh misalkan ada punya kasus yang sama kayak aku dan dia tuh belum cabut gigi gitu. Nah, yang pertama dari segi biaya, kalau misalkan kalian research gitu kan di internet, itu biasanya giginya itu melakukan pencabutannya itu biayanya tuh mahal, bisa sampai jutaan gitu. Nah, aku nggak tahu pastinya karena aku belum pernah. Dan yang kedua adalah sakit yang bakal kalian rasakan, dan itu udah pasti sih karena kan yang namanya gigi kalian, bahkan gigi kalian itu kalau nggak salah ada kondisi dimana sampai dijahit. Aku nggak tahu nih, ada beberapa temanku yang dijahit, ada juga yang enggak gitu. Jadi itu bisa menyebabkan pipi kalian tuh kelihatan bengkak setelah kalian tuh pencabutan dari si gigi bungsu itu. Dan yang ketiga, sama seperti di video aku sebelumnya, aku udah pernah jelasin, sekarang tuh kondisinya lagi pandemi dan mulut adalah salah satu faktor terpenting ya, karena virus tuh gampang banget masuk. Apalagi kalian tahu kan beritanya kalau COVID-19 ini udah ada mutasinya gitu kan, jadi benar-benar kita tuh harus makin was-was gitu. Dan sebenarnya serba salah juga sih kalau di posisi aku kayak gini, kayak kita mau ke rumah sakit tapi takut, tapi kalau nggak dicabut juga takutnya ada permasalahan lain yang terjadi gitu kan. Makanya buat temen-temen nih, misalkan gigi kalian tuh baru tumbuh gigi bungsunya tapi nggak sakit, aku saranin mendingan kalian tetap konsultasi aja rutin ke dokter gitu. Jadi walaupun memang nggak menimbulkan sakit atau nggak ada permasalahan lain gitu, tapi setidaknya kalian tuh tetap terkontrol gitu sama dokter kalau gigi kalian tuh tetap baik-baik aja. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan gigi kalian seperti menggosok gigi. Terus kalian juga kalau bisa nih ya, kalian beberapa bulan sekali tuh rutin melakukan scaling atau pembersihan karang gigi, sehingga nggak ada kuman-kuman atau penyebab gigi kalian masalah gitu. Takutnya kayak gigi bolong gitu kan, terus gigi busuk. Nah,
hal-hal seperti itulah yang harus kita hindari. Yang terakhir, buat teman-teman yang udah pernah melakukan operasi gigi bungsu, kalian juga bisa sharing di kolom komentar biar aku dan teman-teman yang lain juga bisa baca cerita kalian itu seperti apa. Karena jujur sampai sekarang aku juga masih cari referensi orang-orang yang udah pernah melakukan cabut gigi bungsu gitu sebanyak-banyaknya. Karena aku biasanya tuh sebelum melakukan sesuatu, aku tuh biasa selalu cari referensi atau research dulu sebanyak mungkin. Jadi ketika aku nanti melakukan sesuatu tuh aku udah nggak kayak kaget gitu loh. Itu dia informasi dari aku seputar gigi bungsu. Semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat buat kalian juga. Dan semoga ini pandemi bisa cepat selesai ya, supaya aku bisa mengakhiri nih masalah drama gigi bungsu. Dan buat teman-teman, semoga yang gigi bungsunya belum tumbuh atau yang baru tumbuh, semoga dalam keadaan baik-baik aja. Segitu aja video dari aku hari ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa state aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!